Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fariska Aulia Ramadhani dengan NPM 2301012009. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas G semester 2. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang bertemakan dengan pendidikan dan wawancara terhadap siswa kelas 12 SMA. Oke, mari kita simak videonya. Halo, sekarang kita udah sama siswa yang mau kita wawancarai nih. Kita mau ngajak ngobrol-ngobrol seputar pendidikan dan emosi. Nah, oh ya, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Delia Anastasia Putri. Terus asal sekolahnya dari mana? Aku berasal dari SMA Muhammadiyah 1. Oh, sama Muhammadiyah. Terus sekarang kelas berapa? Kelas 12 IPA 2. Kelas 12. Oh, anak MIPA. Terus Betul. kalau anak MIPA itu mapel favoritnya apa sih? Aku sih suka banget sama bahasa Inggris. Oh, anak MIPA tapi sukanya bahasa Iya. Inggris. Oke. Terus setelah dari kelas 12 ini nih, kamu mau lanjut kuliah atau mau lanjut bekerja? Aku rencananya mau lanjut ke Politeknik. Oh, mau masuk politeknik. Semoga berhasil ya. Terus, oh ya, aku mau tanya-tanya nih sama kamu. Kan kamu sekarang udah kelas 12. Nah, kelas 12 itu kan biasanya tuh masa-masa labil ya. Kayak masih bingung nyari PTN gitu kan. Nah, terus aku mau tanya nih, gimana sih cara kamu itu mengontrol emosi atau mood yang kurang bagus supaya nggak kebawa di sekolah? Aku ini kan masih kelas 12 ya kak. Pasti sering banget tuh aku ngerasa bad mood. Nah, cara aku biar nggak kebawa ke sekolah itu, waktu aku udah sampai ke sekolah, Ya. aku tuh berusaha buat senyum terus ya, terutama kan ketemu guru-guru nih, Ya, nggak nggak boleh mungkin dong dong, ya, cemberut ketemu ya guru itu kan. Nah, Cemberut. terus aku ketemu teman-teman yang sefrekuensi, yang ya. teman-teman deket aku, dan ada pembahasan yang bikin good mood gitu, jadi aku langsung Ya, pasti otomatis ngobrol-ngobrol aku gitu langsung good mood. buat mood kamu naik lah ya. Itu yang gitu. bikin aku sejenak ngelupain bad mood dari rumah itu. Iya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih buat kamu. Menurut kamu itu orang tua itu seberapa berpengaruh sih dalam pembentukan emosional? Kan emosional itu nggak melulu tentang kita marah-marah aja ya. Emosional itu kan kayak ungkapan ekspresi ketika kita dihadapkan sama suatu hal. Kayak misalkan kita lagi ketemu hal yang senang, pasti kita hatinya tuh gembira, seneng gitu. Terus kalau misalkan kita lagi dihadapkan sama hal-hal yang membuat kita sedih, pasti kita nangis gitu kan, muram gitu. Nah, terus menurut kamu tuh seberapa pengaruh orang tua itu terhadap pembentukan emosional? Menurut aku berpengaruh banget sih kak, karena kan orang tua aku itu udah membiasakan aku dari kecil untuk selalu disiplin dalam hal apapun. Jadi ya ke bawah sampai dewasa ini. Ya kan, karena orang tua juga itu kan kayak sekolah pertama ya bagi anaknya, bagi guru pertama bagi anaknya. Nggak mungkin kan kita setelah dilahirkan itu langsung sekolah, itu nggak mungkin, pasti larinya ke orang tua dulu. Jadi itu guru pertama aku beliau itu selalu membiasakan hal disiplin dalam hal apapun, kan tadi aku bilang gitu kan. Jadi kadang aku tuh suka bad mood gara-gara hal itu, karena kadang aku lagi males nih, terus aku harus disiplin, tetap harus disiplin setiap hari, setiap saat. Padahal kan itu tujuannya positif Iya. ya, orang tua itu membentuk karakter kamu itu. Oh ya, tadi kan kamu itu bilang kalau orang tua kamu itu mendidik kamu dengan cara yang disiplin, berarti kebawa dong sampai gede. Berarti kamu tanggap harusnya, karena udah dibiasain disiplin waktu, disiplin dalam segala hal nih, ya kan? Nah, pasti udah mempertimbangkan ini itunya. Kan kamu tadi tuh bilang kalau kamu itu masih kelas 12. Nah, berarti kan bentar lagi tuh mau ke universitas ya, mau ke jenjang yang lebih tinggi nih. Nah, kan ada sih masa-masa kamu itu capek belajar, capek ngejar PTN gitu kan. Apalagi kalau nanti lihat temen-temennya itu keterima di univ ternama atau keterima di univ yang mereka pengen nih. Terus nanti misalkan sedangkan kamu nanti nggak keterima, terus pasti kan kamu ngerasa down, tapi kamu nggak boleh ngerasa kayak gitu. Kamu harus tetap semangat. Nah, gimana cara kamu itu mengembalikan rasa semangat kamu pas lagi down? Atau apa sih hal yang memotivasi kamu itu untuk bangkit lagi, untuk kembali ke tujuan awal? Karena aku tuh yang namanya down pasti ya kak, kan sering aku tuh merasa down.
lagi kalau lagi capek belajar, lagi capek banget les ini, les setiap hari, setiap pulang sekolah selalu les. Terus ya kalau aku lagi down gitu, yang pasti aku ingat pesan orang tua aku, dimana dia selalu nasihatin aku buat jangan pernah berhenti bersemangat untuk meraih apa yang aku cita-citakan. Orang tua pasti support terus ya. ya. Terus yang kedua, aku juga tuh yang memotivasi aku supaya aku nggak down lagi itu semangat aku di awal dimana aku mau mengejar impianku itu Kak. Ya kayak kamu mau ngejar, kamu mau ke politeknik nih, gimana pun caranya semangat kamu itu gimana, kamu harus sampai ke politeknik itu. Walaupun sering down, tapi setelah itu nggak lama-lama sih downnya. Ya harus harus semangat lagi ya. Oke, kan tadi kita itu udah ngobrol-ngobrol tentang emosi sama motivasi ya. Nah, aku mau tanya lagi nih sama kamu, gimana sih pendapat kamu tentang pendidikan saat ini yang sistemnya itu berubah-ubah? Pendidikan saat ini kan kita itu pakai kurikulum 2013 Ya. dimana kurikulum ini banyak sekali dan sering mudah berubah-ubah dalam waktu yang dekat. Jadi misalkan sekarang berubah nih jadi seperti sistemnya, nanti dalam waktu dekat lagi berubah lagi, dan sebagian siswa itu kadang sulit mengimbangi itu Ya karena yang sistemnya berubah-ubah itu ya, kadang dan masih fokus ke sini tapi udah berbalik ke sini gitu kan. Nah, terus ada lagi kan dengar-dengar itu ada kurikulum merdeka nih. Nah, menurut kamu itu gimana kalau tentang kurikulum merdeka itu? Untuk aku lebih suka kurikulum merdeka Kak, karena dimana kita ini sering explore keluar, guru-guru juga itu sering explore, banyak praktek, kita sering keluar kelas, jadi kita nggak bosen banget, nggak melulu di kelas aja ya, nggak jadi melulu suntuk karena ada praktek di luar. Sebagian siswa juga itu mudah memahami lewat kurikulum merdeka ini, Karena biasanya ada lebih tipe siswa yang harus kalau di praktek kelas langsung jenuh, gitu. terus kalau di luar itu dia lebih mudah tangkapnya Iya ya. betul kan. Kan kita itu udah ngobrol lumayan jauh ya tentang motivasi, pendidikan, terus emosional. Nah, harapan kamu itu untuk pendidikan di Indonesia ke depannya itu gimana sih? Harapan aku ya Kak, kan saat ini kita udah pakai kurikulum merdeka nih, dimana banyak siswa tuh lebih suka dengan kurikulum ini. Jadi semoga kurikulum merdeka ini semakin baik lagi, semakin maju. Jadi memberikan sistem yang efektif buat siswa-siswa supaya lebih gampang memahami materi. Karena kan jadi banyak supaya sih yang nggak berubah-ubah lagi ya. Banyak yang terus Supaya karena dia siswa nggak juga paham jadi menyesuaikan. karena dia nggak paham materi dia jadi malas belajar gitu Kak. Jadi semoga nanti siswa-siswa ke depannya itu jadi semangat belajar gitu. Oke, sebelumnya makasih ya untuk Mbak Tasya karena sudah meluangkan waktunya untuk diajak ngobrol-ngobrol seputar pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. See you. Baik, itulah tadi video wawancara saya bersama dengan siswi kelas 12 SMA Muhammadiyah 1 Metro. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.